Upaya kami untuk mencari Ibtu Rudiana, membangun komunikasi dengan Ibtu Rudiana, gayung bersambut, alias berbuah positif. Setelah kemudian kasusnya semakin lama, melebar kemana-mana dan lain sebagainya, kenapa begitu sulit Pak untuk pada akhirnya menemui Pak Rudiana? Ada yang menyebutkan Pak Rudiana sudah melihat CCTV-nya. Ada yang menyebutkan Pak Rudiana terlibat penganiayaan dan lain sebagainya. Betul tidak Pak, Bapak melihat CCTV Pak? Sebaliknya, disebutkan oleh Dede saat ini malah Bapak yang mempengaruhi untuk kemudian menyampaikan keterangan yang tidak benar Pak. Apakah kita tega memfitnah orang yang sudah meninggal? Apakah kita tega memfitnah orang yang menjadi korban di sini? Tenang di sana. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ibtu Rudiana menjadi sosok paling dicari dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terlebih setelah Peggy Setiawan bebas menjadi tersangka. Saya Abraham Silaban berusaha mencari keberadaan Ibtu Rudiana sejak kasus ini kembali mencuat ke publik. Polsek Kepetakan menjadi tempat pertama yang saya sambangi saat itu. Diketahui Ibtu Rudiana menjabat Kapolsek di sini. Waktu pun berganti, saya Abraham Silaban terus mencari sosok Ibtu Rudiana melalui petunjuk dan informasi sekecil apapun yang kami dapatkan. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya punya komitmen untuk mengawal kasus tewas kematian Vina dan Eki 2016 silam. Ini kelima kali saya menapaki Cirebon, Jawa Barat. Bahkan saya harus bergeser ke Majalengka. Saat ini ada di TPU Gang Mawar, di tempat yang berdekatan dengan makam almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Saya Abraham Silaban takkan jemu-jemu untuk memastikan setiap keterangan kami peroleh secara utuh dan komprehensif untuk memperkaya wawasan kita mengenai apa sungguh yang terjadi di sana. Kami hadir bukan untuk menghakimi. Dan kami tegaskan bahwa motif kami bukan motif pribadi ataupun motif politik tertentu. Yang kami lakukan adalah upaya keberimbangan, informasi cover both side, dan yang kami lakukan tidak berintensi ataupun bertekad buruk. Ini yang kami pedomani dalam pers. Dan saya Abraham Silaban, dalam upaya mencari sosok yang paling dinanti, sikapnya, responnya dalam pemberitaan belakangan ini, akhirnya bicara kepada saya. Upaya kami untuk mencari Ibtu Rudiana, membangun komunikasi dengan Ibtu Rudiana, gayung bersambut, alias berbuah positif. Saya akan menghadirkan wawancara eksklusif saya bersama dengan Ibtu Rudiana yang akhirnya membuka diri kepada kami untuk memberikan klarifikasinya. Dan ini kami hadirkan eksklusif teruntuk Anda yang menyaksikan saya, Abraham Silaban. Sobat, saya Abraham Silaban. Upaya kami untuk berkomunikasi, mencari, dan bertemu dengan Ibtu Rudiana berbuah positif, gayung bersambut. Saya berdiri bersama dengan Ibtu Rudiana, Kapolsek Kepetakan, yang merupakan ayah korban Muhammad Rizky Rudiana. Siap. Dan juga penasihat hukumnya, ada Bung Pitra Ramadan. Terima kasih ya Pak Rudiana, terima kasih Bung Pitra Ya, sudah pada akhirnya membuka komunikasi dengan kami Ya. dan pada akhirnya bersama-sama dengan saya Abraham Silaban untuk berbicara di momen ini. Gitu. Ya. Kami akan nyekar ya Pak ya. Siap, betul. Nah, kita akan nyekar ke makam Muhammad Rizky Rudiana. Pak Rudiana, kita boleh lihat ya langsung ya makamnya ya.
Karena Pak Rudiana cerita ke kami ya, bahwa wawancara ini memang pada akhirnya dipilih untuk di TPU Jatiwangi ini. Jatiwangi. Karena apa Pak? Bisa cerita sedikit Pak? Baik, terima kasih tentunya kepada Bang Abraham. Semuanya tentunya karena petunjuk Allah. Ya Allah, di mana saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra, juga Bu Elsa secara sukarela mendampingi saya. Dan juga alhamdulillah Bang Abraham yang bisa untuk komunikasi buat saya. Tentunya saya menyampaikan 10 menit atau mungkin yang selama ini menjadi pemberitaan. Oke. Mudah-mudahan dengan temu Bang Abraham semuanya akan memahami apa yang saya rasakan. Tapi kita lihat dulu ya Pak ya makamnya. Siap. Kita nyekar dulu ya, Bung Pitra. Ini pertama kali kesini juga Bung Pitra ya? Iya, baru pertama. Oke, ini baru pertama karena kami dengar juga baru ditunjuk sebagai penasihat hukumnya ya, sebagai ayah korban. Sebagai ayah korban. Oke, ini kan tidak di Cirebon, kita ada di Majalengka ya. Betul. Nah, sesungguhnya lokasinya tidak begitu jauh. Tapi pada akhirnya kenapa Eki dimakamkan di sini? Baik, Eki kenapa di sini? Karena ini makam keluarga dari mamanya almarhum. Yang kebetulan orang tuanya dimakamkan di sini. Jadi untuk lebih dekat dengan keluarga dari mamanya almarhum dipilihlah di sini. Oke. Dan ini makam keluarga artinya? Makam keluarga betul. Oke, makam keluarga. 8 tahun silam berarti keputusan itu untuk dimakamkan di sini, tidak untuk di Cirebon ya? Betul. Oke. Dan di sini saya harus cerita ya. Kalau kemarin ada desas-desus bahwa ada yang jaga, ada preman istilahnya dan lain sebagainya yang jaga di sini. Saya hadir di sini sih saya tidak melihatnya, Pak Rudiana. Dan saya ngecek juga ke tim kami yang ada di sini juga tidak melihatnya. Ya. Kami mau tahu yang kebenaran seperti apa, Pak? Karena kita nggak melihat siapa-siapa yang ada di sini, Pak. Baik, jadi berita miring tersebut itu nyata tidak benar. Memang betul kalau makam ini lagi kita perbaiki, tujuannya supaya lebih nyaman ketika kita jarah ke makam ini. Jadi sementara pondasi belum kering, corak belum kering, sementara kita amankan dulu supaya tidak keinjak. Oke, kalau bisa dilihat ya di sini ya. Coba saya lihat di sini memang masih baru ya, baru dicor lagi ya, Pak. Ini Betul. kapan dicornya ini? Ini kurang lebih 3 minggu kemarin, hampir sebulan lah ya. 3 minggu yang lalu. Siap. Jadi memang ada pembatasan lah. Betul. Sifatnya pembatasan. Iya. Hanya karena perbaikan dari makam ini, makam Iya. keluarga ini. Ya. Dan memang terlihat nih, memang bekas corannya, kemudian makam yang sudah kelihatan dipugarkan kembali ya Pak ya, pemugaran makam di sini. Iya. Jadi pada saat kita jarah lebih nyaman, berdoa lebih khusyuk. Oke. Izin ya, Pak, boleh ya kami lihat ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 makam. Yang jelas ini bukan makam almarhum ya? Bukan. Bukan, ini Makam keluarga dari orang tua dari mamanya almarhum. mamanya almarhum. Siap. Langsung saja kita boleh lihat makam Eki. Ya, sobat, saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Rudiana akan melihat makam Eki, nyekar bersama di sini. Muhammad Rizky bin Rudiana, lahir di Bandung, 11 Juli 2000 ya. 11 Juli 2000 artinya waktu peristiwa itu tanggal 27 bulan 8 2016 mengembuskan 16 tahun. napas terakhirnya usia 16 tahun. 16. Pak, kami dengar nih Pak Rudiana Siap. disebutkan jarang datang ke makam ini, jarang nyekar dan lain sebagainya. Bisa cerita kepada kami, betul nggak Baik, itu? terima kasih saya luruskan. Saya hampir seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 2 kali pasti jarah sempat ke sini. Namun saya tidak pernah publikasikan. Tentunya itu sebagai orang tua rasa sayang pada anak untuk mendoakan mudah-mudahan almarhum anak kami bisa tenang di alam sana. Oke, silakan Pak, kalau mau nyekar Pak. Adikku Muhammad Rizky Rudiana, tenanglah kau di sisi Yang Maha Kuasa. Ayahmu di sini sudah hadir menemuimu.
Dan saya, penasehat yang menjadi pembela keadilan bagimu, akan berjuang untuk memberikan rasa keadilan bagi dirimu dan keluargamu dan ayahmu. Tenanglah kau, Adinda. Ayahmu tahu betapa sakitnya yang kau alami selama hidup. Ayahmu begitu berjuang untukmu, mencari keadilan untukmu. Sangat terpukul atas kehilanganmu. Muhammad Rizky Rudiana, adikku, tenanglah kau. Ikhlaskanlah atas kepergian ini. Dan kami akan berjuang untukmu sampai akhir hayat keluarga kami. Pak Rudiana, ada yang disampaikan, Pak? Baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya Muhammad Rizky ditenangkan di alam sana. Saya selalu mendoakan, mudah-mudahan perjuangan saya sebagai orang tua almarhum dalam menegakkan keadilan menjadi yang terbaik dan juga membuahkan hasil, dan mudah-mudahan anak saya diampuni segala dosa-dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas atas semua yang harus kami alami dan harus kami terima. Aiki, tenang ya. Mbak sudah 8 tahun ditinggal Aiki. Mbak terus berjuang mencari keadilan buat Aiki. Tenang di sana ya. Tenang di sana. Ya Allah. Tenang di sana Aiki. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Kita sambil bercakap-cakap ya Pak, sambil duduk di sini bisa ya Pak ya? Ya. Oke. Bicara soal sakit hati, bicara kami lihat juga raut kesedihan dari Pak Rudiana. 8 tahun berlalu, masih tetap ingat Eki Pak? Karena Eki anak kami tentunya sampai kapan saya tidak akan pernah melupakannya. Kedekatannya, kemudian anak manjanya, solehnya, itu nggak boleh saya lupakan. Apa yang Bapak nggak mungkin lupakan dari sosok Eki? Dia anak yang berani. Anak yang berani dan sangat memahami orang tua. Pak Rudiana, kalau Bapak sebegitu cintanya kepada Eki dan sampai kemudian Bapak menyebutkan masih memendam kepedihan selama 8 tahun lamanya. Publik bertanya-tanya, ada 3 nama yang disebutkan, belum diketemukan dan lain sebagainya. Apakah kemudian ini mengganggu Bapak? Kalau iya ini mengganggu Bapak, Bapak apakah mengikuti proses-prosesnya Pak? Baik, kaitan dengan 3 nama tentunya itu saya serahkan kepada para penyidik. Saya bersama penyidik, silakan mereka yang menegakkan hukum. Bapak merindukan keadilan untuk anak Bapak? Saya rindu keadilan. Saya berjuang untuk mencari keadilan. Saya sudah melihat potongan video yang sebelumnya ketika Bapak muncul ke publik pertama kali, yang Bapak menyebutkan bahwa jangan menambah kegusaran hati, jangan menambah kesedihan dan lain sebagainya, karena prinsipnya masih ada upaya untuk mencari orang yang bertanggung jawab di balik kematian Vina dan Eki, anak Bapak. Apa yang Bapak maksud tentang itu? Artinya selama ini para penyidik terus berupaya, terus berusaha tentunya untuk menuntaskan apa yang selama ini menjadi bahan omongan. Dan
Setelah itu kami begitu kesulitan untuk berkomunikasi dengan Pak Rudiana. Yang kami tangkap Pak Rudiana minta waktu tenang dulu. Dan sekali lagi saya sebagai seorang jurnalis yang selalu menghargai privasi dan hak narasumber, saya melakukan itu dan membiarkan Bapak tenang dulu. Sekalipun jalinan komunikasi terus kami lakukan, Pak. Sampai pada akhirnya Bapak bicara sekarang, Pak. Nah, setelah kemudian kasusnya semakin lama, melebar kemana-mana dan lain sebagainya. Kenapa begitu sulit, Pak, untuk pada akhirnya menemui Pak Rudiana? Baik, tentu yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena selama ini saya tidak pernah muncul di media. Tentunya karena apa? Saya seorang anggota polisi masih aktif, yang mana saya taat pada aturan-aturan serta kode etik. Sekalipun sesungguhnya Bapak tidak menutup diri. Saya tidak menutup diri karena segala macam bentuk kegiatan sebagai Kapolsek, tentunya sebagai pelayan masyarakat saya tetap lakukan. Oke. Tugas Bapak tetap Bapak lakukan, Betul. Pak ya. Kami mohon maaf sebelumnya, Pak, karena upaya saya untuk mencari Pak Rudiana kan Bapak tentu juga perhatikan, Pak. Ya. Saya datang ke Polsek Kapetakan, Pak disebutkan Bapak ada giat di Polres dan sebagainya. Terus juga ada upaya yang terus kami lakukan dan lain sebagainya. Ini bukan berarti untuk menutupi sesuatu, Pak. Dalam ini saya sama sekali tidak ada tutup-tutupi, namun seperti saya sampaikan tadi, saya sebagai anggota polisi yang aktif tentunya harus tetap saya mentaati aturan-aturan yang ada. Bahkan ada orang lain yang menyuruh dibongkar makam almarhum. Itu adalah tindakan yang tidak manusiawi.